Tuhan, shalom. Hari ini firman Tuhan saya beri tema, jemaat Tuhan bisa lihat ke depan, apa temanya? Pesona 30 uang perak. Jadi hepeni, duit itu dari sononya sudah mempesona bagi orang-orang yang mau terpesona. Dan bagi orang-orang yang mau terpesona, biasanya dia tidak memikirkan konsekuensi. Yang penting aku dapat duit. Sampai-sampai Yesus pun dijual. Karena terpesona dengan duit. Haleluya. Terus apa korelasinya dengan gereja hari ini? Itu yang harus kita pelajari. Kita buka Alkitab. Matius pasalnya yang ke-26. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan untuk melayani Tuhan Yesus. Bukan melayani, untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Kok setega itu ya? Tapi itu Alkitab yang bilang. Haleluya. Dan jangan-jangan kita pun kayak dia juga, tega-tega juga. Tetapi tega yang macam mana, itu yang harus kita mengerti hari ini. Kebenaran ini ada awalnya, di mana di awal-awalnya itu para imam, para orang-orang Farisi, mereka sudah bermufakat, bersepakat. Mereka sudah berencana memang mau menangkap Yesus. Tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu banyak yang percaya. Ada juga yang sentimen, yang antipati. Ya mereka lah orang-orang Farisi, para imam, gerombolan mereka lah yang antipati. Tapi banyak orang yang percaya karena mereka tiap hari melihat dan mengalami mujizat dari Tuhan. Sehingga mereka suka berkumpul untuk berunding. Kayak mana strategi kita supaya kita bisa menangkap tapi tidak ada keonaran. Karena kalau terjadi keonaran, ketahuan sama orang Roma, bahaya. Karena bangsa Israel pada waktu itu di bawah penjajahan Roma, akan bahaya. Posisi kita bisa tergusur dari imam kalau sampai tentara Roma tahu. Jadi mereka agak bingung. Pada waktu mereka lagi galau-galau seperti itu, tiba-tiba nongol si Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah seorang murid. Dia seorang murid. Makanya anak Tuhan itu tidak menjamin hidupmu benar kalau engkau tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Sintuamu tidak menjamin benar kalau engkau tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Pendetaku tidak akan pernah benar kalau aku tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena pendeta hanya sekedar jabatan gerejawi. Tapi kalau aku cinta sama Tuhan, pendeta atau tidak urusan. Kaulah segalanya. Katakan amin. Kalau ada jabatan di atas pendeta, itu yang cocok dikenakan buat Yudas, karena dia dekat kali sama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Betul kan? Mereka lah murid pertama yang diajar sama Tuhan. Jadi kalau ada jabatan di atas pendeta, cocok buat mereka dikenakan itu. Kalau ada jubah yang paling panjang, yang paling bagus, yang paling mahal, tanda imam besar, cocok buat mereka. Tapi apakah itu menjamin? Bukan itu yang menjamin. Nanti kita akan pelajari. Dia datang ucuk-ucuk. Kalian mau tangkap Tuhan ya? Gua tahu caranya. Coba. Itu kalau dibuat bahasa hari-hari. Gua tahu caranya. Masa? Tapi lu kasih gua berapa? Dan ku serahkan dia samamu. Ini 30 uang perak. Dan 30 uang perak itu saya enggak cari berapa duit kalau dirupiahkan, tetapi yang pasti uang itu
setelah Yudas bunuh diri, uang itu dipakai oleh para imam membeli tanah kuburan. Disebut namanya hak agama karena tanah darah. Kalau bisa membeli tanah buat kuburan, berarti cukup mahal uangnya, kan begitu. Nah, karena kuburan itu kan luas. Berarti itu uangnya 30 uang perak itu kita katakanlah cukup mahal, bisa beli tanah. Jadi ketika Yudas menerima itu, dia pulang, aku diberkati sambil nyanyi dia, sepanjang hidupku diberkati. Yang di kantong 30 uang perak. Pertanyaannya, uang itu hasil apa? Kan begitu. Uang itu dari mana? Dia tidak mau tahu itu, yang penting aku punya uang lah. Dan mulai waktu itu Yudas tetap ada di gerombolan para murid. Yudas tetap mengiring Tuhan, tetapi hatinya, pikirannya, bagaimana caranya aku bisa menangkap orang ini dan menyerahkannya kepada para imam. Jadi saya beritahu kepada saudara, orang yang berkata Tuhan aku mencintai engkau, belum tentu tulus dari hatinya itu. Bahkan kita ini menghakimi aja, pohon itu akan terlihat dari buahnya. Amin. Tidak kalah kita menghakimi, kau bilang kau cinta Tuhan, kalau engkau gak setia, pargabus doh. Pargabus doh, jemaat. Di sini jangan begitu ya. Baik-baik semuanya. Haleluya. Ini yang menjadi bahan renungan buat kita hari ini. Poin yang pertama, seberapa berhargakah Yesus bagimu? Ini yang menjadi tolak ukur hari ini bagi gereja Tuhan. Kalau bagi Yudas cukup harganya Yesus 30 keping perak, 30 uang perak. Saya mau tanya jemaat, bagi jemaat hari ini seberapa berharga Yesus bagimu? Adakah yang bisa menjawabnya? Haleluya. Atau berat menjawabnya? Engkau mungkin bilang tak terhingga Pak harganya. Ada yang bilang mahal kali Pak harganya. Ada yang bilang tak terkatakan dan terdoko namang argahian. Saya beritahu kepada saudara, semakin mahal barang yang kau punya, semakin kau mencintainya. Betul begitu kan? Makanya aku bilang pohon itu terlihat dari buahnya. Jadi kalau kita bilang Tuhan engkau berharga kali bagiku, tapi doa pun malas, namanya apa? Halo, apa namanya jemaat? Makanya ini poin penentu buat kita hari ini pada hari kematian Tuhan ini. Mari kita pastikan hari ini seberapa bernilai, seberapa berharga Yesus di hidupmu, karena ini menjadi poin penentu pengiringanmu ke depan. Kalau kau bilang sangat berharga, barang yang berharga itu engkau akan jaga, engkau akan rawat, engkau akan pelihara, engkau akan cintai dengan sepenuh hatimu. Itu kalau berharga. Tapi kalau nggak berharga, taruh sembarangan. Barang lintas taruh sembarangan. Tapi kalau dia logam mulia, kau akan simpan baik-baik, kau akan jaga baik-baik, kau akan simpan di brankas yang paling aman. Kenapa? Karena barang itu kau rasa begitu bernilai bagimu. Pertanyaannya sekarang, seberapa bernilai Tuhan Yesus di hidupmu? Haleluya. Bernilai kalikah? Atau sekedar saja? Atau kurang bernilai? Itu akan nampak lewat apa? Lewat perilakumu ke depan, lewat sikap hidupmu ke depan, lewat cara ibadahmu ke depan. Itu akan nampak seberapa bernilai Yesus bagimu. Kalau Yesus begitu bernilai bagimu, poin yang paling sederhana, engkau akan takut
terlambat. Tengok dia. Haleluya. Saudara jumpa wali kota, kalau terlambat, saudara pasti gede-gede. Baru jumpa wali kota loh. Betul nggak? Kok mau jumpa Tuhan? Terlambat biasa aja, udah tertuduh. Itu baru hal kecil. Belum hal yang lebih besar, nanti saya mau sampaikan kepada saudara akan lebih galau nanti jiwamu kalau cintamu tidak full sama Tuhan. Sekarang siapa yang mau cintanya full sama Tuhan Yesus? Haleluya. Ini tangan ini tulus toh, yang terangkat ini tangan, coba tangan yang terangkat ini. Ini tangan yang terangkat ini cintanya full tulus ini kan? Haleluya, tulus kan? Haleluya. Saya ulangi sama saudara ya, pohon itu terlihat dari buahnya. Jadi tidak ada kepura-puraan di dalam kekristenan. Tidak ada kepura-puraan. Kenapa? Yang namanya buah pasti nampak. Yang namanya buah pasti nampak. Kami kemarin ke ladang, di atas tidak ada buah alpukat kami. Alpukat ini enak, buahnya besar. Aku jalan-jalan di bawah, ada buahnya. Model, kami ini jangan tarida. Karena ketutup sama daunnya kan hijau. Kadang kalau sedikit buahnya kadang-kadang nggak nampak. Besar kali buahnya. Itulah buah itu tak jatuh, tak jauh dari pohonnya dan nampak. Kalau pohonnya pohon alpukat, buahnya buah alpukat. Kalau dia anak Tuhan, buahnya jangan anak setan lah. Halo, seberapa bernilai Yesus bagimu, ini menjadi penentu pada semangat dan kesungguhanmu untuk mengiring Tuhan. Haleluya. Jangan seperti orang yang sedang bercinta, yang semua gombal laut pun kan ku saya perangi, bukit pun akan kudaki, padahal haleluya. Jangankan laut ku seberangi, ngangkat air pun kau sama istrimu berat kali pun hatimu. Kalau dong huta-huta tanah sudah masuk pamkan, mengalap air kan tu pacur kan, ambil air kan ke apa namanya, ke sungai kan. Mengalap air saja di dekat istri borak dorohan, alim mulu makan air langit laut bisa perangi. Tak somoni masih patah hitam Tuhan di bawah rohku pul tuh pul. Ali bangun pagi bela makan yang masak tuh malas tuh. Haleluya. Makanya ako nagpanggombal ho, ang balusa ho, tunog neraka ko namang gombali ka rin. Anak Tuhan tampil apa adanya. Haleluya. Anak Tuhan harus tulus. Jangan bermuka dua, itu anak setan. Anak Tuhan itu bermuka satu. Kalau jelek, katakan jelek. Kalau bagus, katakan bagus. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada semua itu dari setan. Haleluya. Makanya tidak boleh hidup pura-pura. Karena itu bukan cermin anak Tuhan. Anak Tuhan itu hidup tampil apa adanya. Kalau kau memang jelek, ya bertobat. Kan begitu. Jangan tutupi kejelekanmu dengan pakaian bagus. Jangan tutupi kejelekanmu dengan jubah yang panjang. Tidak laku sama Tuhan itu. Haleluya. Supaya cek orang baik, pakai jubah panjang tahu. Bukan itu anak Tuhan. Anak Tuhan begini, sederhana, tak perlu berjas. Tanggung jawab dengan Tuhan, roh kondo. Haleluya. Berjas berjubah, kalau balas buat apa? Betul besar. Sederhana. Kalau sosok nak tanda panggilan Yuria, paling kejam. Ada di luaran, apa namanya? Cara hidupmu yang perlu dilihat orang, bukan pakaianmu. Haleluya. Pakaian segerojer pada kehong, tidak ada yang larang. Karena kita bukan berlomba fashion show, kita berlomba cinta Tuhannya. Haleluya. Jadi pakaian sederhana no problem, yang penting dikenal Tuhan. Kalau pakai pakaian mahal-mahal tapi hatimu tuh gak tulus sama Tuhan, buat apa? Itulah pasal. Adakah yang tersinggung? Katakan amin. Supaya jemaat Tuhan siap masuk surga. Haleluya.
Haleluya. Karena target kita masuk surga. Amin. Dan makanan yang seperti ini yang cocok buat orang yang masuk surga. Tidak ada pura-pura aja masuk surga. Kita harus tulus dengan Tuhan. Pesona uang itu dapat melunturkan kasih. Haleluya. Sebelum panen, Tuhan kalau panen, aku kasih dulu perpuluhanku sama Tuhan. Panennya banyak. Ya, ternyata kita mau ganti kereta baru loh, kereta kita kan sudah rusak. Ini contoh di luar sana, di sini nggak ada, di sini baik aja mati sini. Itu rumah kereta baru. Tapi sebelumnya sudah berjanji sama Tuhan. Gitu kan? Kalau gembala Allah maklum kali ya. Tidak kalian kasih pun perpuluhan 10 tahun ini pula aku maklum kali ya. Karena bukan itu dikasih aku makan, Tuhan yang menjadi hidupku. Tapi janjimu kepada Tuhan. Ayo. Makanya aku bilang tadi pohon itu nampak dari buahnya. Seberapa bernilai, seberapa berharga Yesus di hidupmu akan terlihat dari sikap dan perilakumu day by day. Ketika engkau diberkati, bagaimana sikapmu terhadap uang, itu akan nampak dari cintamu kepada Tuhan. Haleluya. Ketika engkau pun tak punya uang, bagaimana sikapmu sama Tuhan nampak juga. Jangan pipek udah kalau ke gereja. Di sini nggak ada begitu, di luar sana banyak. Kan begitu. Jadi ada uang pun bermasalah, ada uang pun bermasalah, dan ini semua membutuhkan sikap bijaksana dari kita yang mengaku aku mencintai Engkau Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan, jangan pernah buat alasan apapun untuk datang sama Tuhan. Haleluya. Saya ulangi, orang yang mencintai Tuhan tidak akan pernah membuat alasan apapun untuk datang sama Tuhan. Yang penting asalkan Tuhanku senang. Semua kan? Semuaku. Haleluya. Ini mudah mengatakannya ini. Semua aku relakan. Semua aku relakan. Semua aku relakan. Haleluya. Semua aku relakan. Saya belum minta rumah saudara dijual ke Tuhan kan? Dan tak mungkin ku minta itu. Haleluya. Bukan sesat aku, tak mungkin ku minta itu. Tapi kan kata-kata semua aku relakan. Ini mudah mengatakannya, tapi melaksanakannya ini. Makanya perlu komitmen kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Yesus begitu berharga bagimu, semua kurelakan itu bisa terlaksana. Haleluya. Apa rupanya yang kita punya ini yang bukan dari Tuhan? Kalau kita sadari semua yang kita punya ini datangnya dari Tuhan, kenapa susah membalikan sama Tuhan? Karena kurang cinta. Nyawa kita siapa yang beri? Haleluya. Uang yang kita punya siapa yang beri? Saudara yang punya ladang itu dari siapa? Siapa yang ciptakan tanah saudara? Saudara pernah ciptakan tanah? Sim sudah minggu. Tambah 10 hektar tanah. Besok lagi sim sudah minggu. Tambah 10 hektar. Pernah kita ciptakan tanah? Tanah ini tidak pernah tambah banyak ini, tidak pernah tambah luas, karena sudah diciptakan Tuhan permanen. Itu kan? Tuhan yang ciptakan. Jadi kalau ada ladangmu, ladang siapa? Ayo, kalau ada ladangmu, ladang siapa? Berat bilang ladang Tuhan kan? Berat, nanti aku minta, takut saudara. Tetapi kembali kepada sikap hati. Itu loh. Kalau kita mengerti apa yang kupunya, apa yang ada ini semua dari Tuhan, maka tidak pernah kita merasakan berat ketika Tuhan minta. Abraham hartanya yang paling termahal bukan harta, bukan ladang, bukan uang, bukan kambing domba. Harta yang termahal buat Abraham itu apa? Ishak. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, ketika Tuhan bilang Abraham, Pelehom anakmu, persembahkanlah anakmu. Ku baca-baca Alkitab, Abraham gak diskusi sama istrinya. Kalau Abraham diskusi, gua aja aku gak jadi. Ayo polisi bilang, baca-baca buku, sebulan.
Betul nggak? Iya. Siapa bukan? Orang tersadai itu, tersadai. Nah asing boleh, orang boleh. Gagal si Abraham. Cintai Tuhan. Betul apa salah? Betul. Haleluya. Pasti istri saya bilang begini, suamiku egois. Egois sekali suamiku. Padahal dia nggak tahu Abraham sedang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Jadi para ibu-ibu, para istri, kalau suamimu cinta Tuhan, mau berkorban, jangan bilang suamimu egois. Kalau nggak permisi sama kau, takutnya kalau permisi nggak jadi. Betul apa salah? Aku mau bantu pekerjaan Tuhan. 10 juta, mah 10 juta. Paham naik. Gagal. Contoh. Kenapa? Ini bukan masuk jalan ini kan? Siap bulan dong, siap bulan. Lama tahu. Gagal deh. Gak jadilah Abraham disebut bapak orang beriman. Tapi dia melangkah dengan pasti. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku rela. Mula-mula penuh tahu. Dimaki-maki istriku, ku terima dengan Tuhan syukur. Udah jalan aja, jalan dia. Berangkat. Dan Tuhan memberkati apa yang dilaksanakannya. Tuhan kasih dombang, korban persembahan. Karena Tuhan hanya menguji. Ya, baik orang menguji kesediaanmu dong. Haleluya. Tuhan hanya uji cintamu aja. Tuhan gak butuh hartamu, gak butuh uangmu. Langit bumi milik Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi ketulusan kesediaanmu, cintamu itu diuji. Betul enggak sih jemaat GBI kasih mengasihi aku? Ku tes dulu. Haleluya. Saudara mau dites? Luluslah kalau dites. Haleluya. Supaya enak. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Pengiringan yang bermula dari ketulusan dan pengabdian, dia bisa bergeser menjadi mencari keuntungan. Kenapa begitu? Karena kurang mengerti dan menyadari betapa Yesus jauh lebih berharga dari sekedar 30 uang perak. Kalau engkau menghargai, mencintai Yesus lebih dari uang, lebih dari apapun di dunia ini, maka tawaran-tawaran apapun yang menggeser imanmu dari Tuhan, engkau tidak akan pernah terima. Karena dalam hatimu, Yesus segalanya bagimu. Itu komitmen itu yang harus dipegang oleh gereja Tuhan, sehingga imanmu tidak pernah bergeser. Haleluya. Para anak gadis, ketika datang Osama bin Laden melamarmu, menawarkan kau dengan mahar mobil Fortuner, kau tidak tergoda, tapi bapakmu bisa tergoda. Bapakmu bisa tergoda. Betul apa salah? Jadi kamu minang nomor burui, sotung bilik kamu burumu. Itu Osama bin Laden, AGB Alfa. Sinamuk ada? Haleluya. Karena Yesus lebih berharga. Lebih baik sinamuk na 25.000 na penting cipta Tuhan. Murah kali yang 25.000. Itu kan istilahnya. Jadi jangan maka duitan itu yang bahaya. Baik mainan jalo mak dos do agamai hancur kau. Dos do agamai enak dulu. Betul apa salah? Jalo mainan. Sadar pasti nama unak tabon ng mulum. Apa yang menjual Yesus? Orang di mobil. Dos do agamai na penting tulus ho. Dang dos agamai na, dang dos. Beda. Katakan amin. Dan dosi. Terus lumayan para sungguh-sungguh kita. Haleluya. Makanya cintamu kepada Tuhan harus full, supaya ketika ada godaan, ada bujukan, ada rayuan melebihi 30 uang perak, kau tidak tergoda dengan pesona dunia, karena kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan, itulah warisan kita paling berharga. Bukan uang, bukan yang lain. Mau begini, mau datang pun silih berganti badai, imanmu tidak akan pernah goyah. Haleluya.
hot pengiringanmu, teguh pengiringanmu di dalam Tuhan. Kalau engkau mencintai Dia lebih dari segala. Yang mau cinta Tuhan, sungguh-sungguh enggak tahu. Haleluya. Ini mesti tes terus ini, supaya tahu kualitasnya. Haleluya. Yang kedua, apakah? Jawab. Oh, jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan bilang sama muridnya, ya, malam ini kamu semua imanmu akan tergoncang. Kata Tuhan. Kenapa? Karena gempar itu akan dibunuh dan lumba-lumbanya akan tercerai berat. Datang Petrus yang melambangkan tabiat orang Batak, tolong iman. Dibodoh Tuhan. Sekalipun mereka ini semua tergoncang imannya. Karena engkau, aku sekali tidak. Mau mati itu dulu mati. Mati tidak. Kira-kira begitu. Kalau bahasa hari-hari. Mantap kali ucapannya Petrus ini kan. Macam ucapannya jemaat dedikasi karunia silaman. Mantap kali. Mau harain mantap kali. Begitu roh galuh bangi, roh badai, apa yang terjadi? Begitu Yesus angkat, Petrus kemana? Petrus mundur pelan-pelan. Dia mengikuti jauh-jauh. Yesus tangkap. Ketika mereka berdiam bikin api unggun, datang pembantu. Kau kan orang Galilea, kau kan muridnya. Dah kamu. Tadi ucapan, aku rela mati bersama engkau. Mereka tergoncang imannya, aku enggak. Aku tetap kuat dalam Tuhan. Roh masalah gale. Betul apa salah? Tuhan, aku percaya. Roh gelombang gale. Di sini jangan begitu ya. Makanya aku bilang akan terbukti buah itu dengan berjalannya waktu. Haleluya. Semangat 45 dari Petrus, Tuhan, aku tidak tergoncang. Aku tetap setia. Aku mau mati bersama-sama dengan Tuhan. Hanya pembantu yang bertanya, kau nya salah satu kan? Dan ini ngeluntur becintai kalau ada ujian. Makanya ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Biarpun mereka semua tergoncang, aku enggak. Aku mau setia terus sampai mati. Amin di hatinya. Jadi ucapanmu, sikap hatimu, ya. Jadi kalau kita berjanji hari ini, Tuhan, aku cinta engkau. Bukti yang masuk cinta itu Tuhan. Haleluya. Suami istri yang berkata, aku mencintai engkau. Waktu menikah aku terima engkau dalam waktu sehat dan sakit, susah dan senang, kaya dan miskin. Jangan penggombalkan. Genapi kata-katamu ya, supaya kamu berdosa. Haleluya. Haleluya. Kayak gitu loh. Ima warna namar Tuhan memiliki integritas. Artinya dos di luar, dos di dalam. Kalau di luar kita bilang Tuhan aku cinta engkau, di dalam pun begitu, tidak munafik dia. Katakan amin. Haleluya. Ucapanmu adalah sikap hatimu. Jika hatimu tulus dan sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka engkau akan berjuang menggenapi janjimu kepadanya. Jadi kalau kita sudah bilang Tuhan aku mencintai engkau, engkau harus berjuang menggenapi cintamu. Engkau harus rela bangun pagi supaya engkau tidak terlambat beribadah. Contoh kecil, engkau harus bersekutu rajin dengan Tuhan. Engkau harus rajin berbuat baik, rajin mengamalkan kebenaran. Itu bukti orang yang mencintai Tuhan. Oh, ngomong sini, jelekin sini, ngomong di sini, jelekin sini, ngomong di sini, jelekin sini. Ngaku mak Tuhan, munafik lo, tidak begitu ya Tuhan. Katakan amin. Makanya dikatakan yang berbahagia itu Mazmur 1
adalah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak berjalan dalam jalan orang fasik. Artinya unak kau di kumpul-kumpulan ini. Di mana kau berkumpul? Di kumpulan orang-orang benar, di kumpulan anak Tuhan, di persekutuan gereja Tuhan. Di situlah kau berkumpul supaya iman tambah kuat. Kalau perkumpulan tidak betul, tidak usah ikuti itu. Haleluya. Ada pencemooh, ada tukang gosip, tukang cabir. Kalau dari sana ya rusak kau. Kenapa? Karena kita sedang berjuang menggenapi janji kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita sedang berjuang menggenapi komitmen kita kepada Tuhan. Seudang di dokot Tuhan kita pargabus. Bagaimana supaya kita disebut pargabus? Genapilah janjimu. Kalau kau bilang Tuhan berharga kali sama aku, genapilah lewat sikap hidupmu setiap hari kepada Tuhan, lewat perbuatanmu yang semakin baik, rohanimu yang semakin bertumbuh, pengiringanmu yang semakin dewasa sampai menuju kesempurnaan. Itu yang perlu kita lakukan tiap hari. Dan melek rohani, dan naik turun rohani, dan bantet rohani. Itu bukan orang yang cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan itu setiap hari dibaharui sampai menuju kesempurnaan. Amin. Itu tugas tanggung jawab gereja Tuhan. Haleluya. Baru molo ngamate hita jupang mahita dohot Tuhan. Haleluya. Saudara mau jumpa Tuhan Yesus? Atau mau jumpa yang lain? Kalau mau jumpa Tuhan Yesus, kamu sempurna. Berjuang untuk jadi sempurna. Haleluya. Berjuang untuk jadi sempurna. Lewat jalan bagaimana? Hiduplah dalam kebenaran, seolah-olah esok Tuhan kan datang. Jangan hidup lagi untuk diri sendiri, sedialah melayani. Haleluya. Kebenaran Tuhan di hari Jumat Agung ini buat kita, mengingatkan kita, ingat, pastikan Yesus berharga lebih dari yang lain di hidupmu, dan perjuangkanlah janjimu kepada Tuhan supaya engkau tidak dikatakan Tuhan seorang pargabus. Amin.